Usai wacana Presiden terpilih menambah kementerian, kini DPR tengah menggodok penambahan komisi. Apakah penambahan kementerian maupun penambahan komisi ajang bagi-bagi kursi anggota koalisi Prabowo Gibran dan mengakomodasikan koalisi gemuknya? Sudah ada Ketua Fraksi PAN di DPR Saleh Daulay dan pakar hukum tata negara Mbak Bivitri Susanti. Selamat sore Mbak Bivit, Bang Saleh, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Saleh, jadi sepertinya sudah hampir pasti ya akan tambah komisi. Tambah berapa kira-kira nih Bang Saleh? Ya, pertama perlu saya jelaskan dulu ya sedikit ya terkait dengan dinamika yang ada di DPR. Kan pemilu yang lalu itu jumlah anggota DPR kita itu yang dipilih bertambah sebetulnya. Dari 575 nanti periode yang sekarang ini menjadi 580. Nah, karena itu memang ada penambahan anggota juga ya, walaupun 5 orang, tetapi itu saya kira ya penting untuk dijadikan satu bahan pertimbangan. Kedua, kemarin pemerintah itu kan membentuk apa yang disebut dengan tim transisi ya dari pemerintahan Jokowi ke pemerintahan Prabowo. Dari tim transisi itu kemudian kan berdiskusi, berdialog dengan pemerintah yang ada sekarang, lalu tim tersebut berbicara dengan DPR dan kemudian kita diminta untuk merevisi undang-undang kementerian. Salah satu fungsi daripada revisi undang-undang kementerian itu adalah untuk memberikan kelonggaran kepada presiden terpilih ini untuk merombak jumlah dan struktur kabinet yang ada. Sebab ada beberapa program dari Prabowo yang saya kira itu akan dikerjakan secara mandiri di dalam menteri atau kementerian yang baru nanti akan dibentuk. Nah, karena itu sudah dilakukan itu perubahan undang-undangnya dan sudah disepakati, itu hanya ada beberapa pasal dan sudah selesai. Dan karena itu sekarang bolanya adalah di pemerintah yang sekarang tentu nanti setelah dipelantikan itu ada di tangannya Pak Prabowo. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa jumlah kementerian yang akan dibentuk oleh Pak Prabowo, ya berdasarkan undang-undang tentu itu adalah hak prerogatif dari Presiden untuk membentuk kabinetnya. Sekarang ini kira-kira apakah sama dengan periode yang sekarang? Jumlahnya tentu berbeda dan kelihatannya dapat kabar ini akan bertambah jumlah kementerian. Nah, kalau jumlah kementeriannya bertambah, maka otomatis pekerjaan DPR-nya pun akan bertambah. Nah, karena itulah maka diperlukan penambahan komisi-komisi dan kemitraan supaya pekerjaan daripada DPR untuk melakukan pengawasan itu bisa lebih efisien. Lalu karena itu dibutuhkan penambahan jumlah alat kelengkapan dewan. Nah, karena itu ditanya kira-kira berapa jumlahnya. Nah, ini yang akan sedang kita tunggu dari pihak pemerintah. Berapa kira-kira kementerian baru yang akan dibentuk gitu. Nah, sampai sekarang kita belum tahu jumlah kabinet yang akan dibentuk tersebut, sehingga saya kira mulai kan ada wacana 44 kementerian. Ini kira-kira akan bertambah berapa nanti di komisi? Jikalau betul 44 kementerian nantinya. Ya, angka 44 itu kan juga masih laporan yang saya kira kabar burungnya kurang lebih begitu ya. Sementara berapa nanti akuratnya itu ya tentu kita harus tunggu. Nah, kami di DPR tentu tidak bisa menentukan atau mengambil kebijakan hanya didasarkan pada kabar yang seperti itu. Tentu kita mengharapkan ada kabar yang lebih pas dan akurat. Nah, nanti pelantikan DPR itu akan dilakukan tanggal 1 Oktober tahun 2024. Nanti kemudian pada tanggal 20 Oktober akan ada pelantikan presiden. Maka berapa jumlah kabinet yang akan dibentuk oleh presiden ya tentu pas nanti setelah pelantikan presiden itu, yaitu setelah tanggal 20 gitu. Dan mudah-mudahan ya, saya dengar kabarnya juga ini ya. Kabarnya juga saya dengar pelantikan kabinet itu akan dilakukan pada tanggal 21. Ya. Nah, kalau tanggal 21 berarti kan sudah kelihatan berapa jumlah kabinetnya, dan itu nanti akan dirumuskan lagi berapa jumlah kabinet atau berapa jumlah. Kami tangkap. Saya ke Mbak Bivitri sekarang. Mbak Bivitri, tadi Bang Saleh menyebut ini ada korelasinya. Jika penambahan kementerian jadi dilakukan, artinya penambahan tugas DPR akan lebih banyak. Jadi dinilai lebih efisien. Menurut Mbak Bivitri akan efisien jika komisi di DPR juga ditambah? Bisa jadi akan efisien. Maksud saya gini, kalau saya sih Mbak, saya tidak menyoal DPR yang berubah secara organisasi internalnya untuk merespons pemerintahan. Karena pembentukan komisi dan lain sebagainya itu tidak membutuhkan kekhususan gitu. Maksudnya berbeda dengan
kementerian-kementerian yang nanti organisasinya berubah, ada staf ahli, ada staf khusus, ada sekjen, ada dirjen, seterusnya ya. Kalau DPR itu kan sebenarnya komisi-komisi adalah pembagian tugas di antara 580 orang anggota DPR itu saja. Nah, jadi saya tidak khawatir dengan penambahan komisi karena memang nyatanya begini. Saya kasih contoh aja ya, Komisi 1 yang kita tahu bidangnya pertahanan, luar negeri, komunikasi. Mereka tidak hanya dengan Kementerian Pertahanan, Luar Negeri, dan Komunikasi, tapi bahkan dengan Badan Siber dan Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Badan Keamanan Laut, Dewan Pers. Jadi memang mitranya bisa begitu banyak. Bayangkan kalau ada kementerian banyak, dan yang saya dengar, saya baca di media massa, juga nanti badan bertambah juga. Yang artinya memang kerjaan DPR akan makin banyak untuk mengawasi pemerintah. Nah, jadi barangkali di titik ini yang ingin saya dorong dan kita diskusikan sama-sama adalah yang penting bagaimana caranya supaya memang bagaimanapun organisasi DPR secara internal nanti akan efektif untuk melakukan fungsi-fungsi pengawasan maupun anggaran maupun legislasi. Tapi utamanya dalam pembagian komisi yang lebih aktif biasanya fungsi pengawasannya itu kontrol, kalian udah ngapain aja. Akan mubazir nggak sih Mbak Bivitri? Dengan penambahan? Mubazirnya sih sebenarnya enggak ya, karena sebenarnya komisi itu nggak ada kayak gaji baru atau apa gitu loh Mbak. Jadi makanya saya biasa saja menanggapi ini. Kalaupun kita harus mengkritik, menurut saya kritiknya adalah pada saat Undang-Undang Kementerian Negara dibentuk dan juga kritik pada bagaimana koalisi yang terlalu besar ini mau dibentuk. Tapi koalisi yang besar itu tidak berkorelasi langsung dengan komisi-komisi. Karena komisi itu benar-benar seperti pembagian kerja dan nggak butuh struktur baru, nggak butuh pegawai baru dan seterusnya. Tapi gini Mbak Bivit, dengan penambahan komisi ini, sebelumnya ada wacana penambahan kementerian yang bisa jadi hampir dipastikan betul akan ada penambahan. Ini menurut Anda ada merupakan komisi untuk bagi-bagi jatah tidak? Karena tidak cukup di kementerian, akhirnya harus bagi-bagi jatah juga nih karena kurang tempatnya. Enggak, kalau komisi itu kan nggak bisa merekrut dari luar. Komisi itu benar-benar cuma anggota yang sudah terpilih. 580 orang itu yang nanti tanggal 1 akan dilantik. Jadi di antara mereka sendiri aja. Di antara jadi tidak akan ada juga orang lain dipanggil dari luar kemudian jadi anggota komisi. Komisi itu benar-benar cuma seperti unit-unit kerja di DPR. Jadi kalau saya menyorotinya lebih ke pembentukan kementeriannya yang harus kita kritik. Kenapa perlu sebanyak itu? Karena kalau kementerian beda, nanti kantor sendiri, organisasi sendiri, gajinya sendiri karena akan ada stafnya. Kalau di DPR itu relatif nanti ya benar-benar keberadaan staf juga akan mengikuti jumlah 580 orang. Masing-masing ada stafnya, kemudian ada staf fraksi, kemudian ada badan keahlian DPR yang jumlahnya cenderung fix, jadi tidak mengikuti jumlah komisi secara saklek. Bang Saleh, ini ada penilaian tambah kementerian dan kini tambah komisi cuma bagi-bagi kursi atau kompromi politik. Menurut Anda gimana? Sebetulnya kalau bagi-bagi kursi itu tidak tepat karena begini, pembagian anggota fraksi, masing-masing fraksi di masing-masing komisi itu ditentukan secara proporsional. Jadi misalnya PDI Perjuangan jumlah kursinya besar, kemudian yang kedua kemarin itu adalah Golkar, ketiga Gerindra misalnya. Maka jumlah anggota masing-masing fraksi di masing-masing komisi itu tergantung berapa besar jumlah suara dan kursinya dia di DPR. Jadi semakin besar kursinya, semakin banyak kursi dia, maka semakin besar pula anggota dia di masing-masing komisi. Jadi kalau ditanya membagi-bagi kursi nggak ada, karena yang katakanlah pemenang pemilu kemarin itu kan Gerindra. Ya Gerindra pasti lebih sedikit kursinya di komisi-komisi dibandingkan PDI Perjuangan yang suaranya lebih besar begitu. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan bagi-bagi kursi. Paling mungkin soal pimpinan pun begitu. Pimpinan di komisi-komisi juga dibagi secara proporsional begitu. Jadi saya kira tidak ada arahnya kalau soal bagi-bagi kursi DPR karena semua orang pasti harus dibagi ke komisi. Artinya nanti akan merangkap komisi kalau tidak ada penambahan. Bagaimana? Artinya akan merangkap komisi kalau tidak ada penambahan. Jadi kalau tidak ada komisinya berarti kementerian-kementerian baru yang dibentuk itu akan dicantolkan dalam tanda petik ya komisi-komisi yang ada sekarang dari komisi 1 sampai komisi 11. Nah, kalau itu yang dilakukan tentu apakah itu efektif atau tidak sekarang saja itu masing-masing komisi ada yang menangani sampai 11 sampai 12 misalnya kementerian dan lembaga.
Nah itu yang saya katakan tidak efektif karena terlalu banyak. Bagaimana mereka mau mengundang misalnya 1 minggu itu kementerian dan badan itu untuk lakukan pengawasan dan diskusi terkait dengan program-program rakyat begitu. Nah karena itulah maka ini tentu lebih efisien kalau memang ada penambahan kementerian lalu ditambah komisinya supaya ini sama-sama bergerak cepat begitu. Dengan demikian pekerjaan pemerintah juga bisa lebih leluasa. Kan ada beberapa kasus di mana pemerintah memang harus minta izin ke DPR untuk melakukan dan mengeksekusi program gitu. Nah kalau misalnya waktunya tidak ada karena terlalu banyak badan dan kementerian di komisi tersebut, maka kan itu harus antri. Nah ini yang saya kira selama ini juga menjadi beban. Nah sekarang kalau dengan ada wacana untuk penambahan komisi, maka ini akan lebih efisien. Nah sekarang di DPR itu kan selain komisi-komisi itu dari komisi 1 sampai komisi 11 ada juga alat kelengkapan lain, misalnya badan legislasi, badan anggaran, BURT, kemudian MKD, gitu, BKSAP, gitu. Itu adalah bagian dari AKD, alat kelengkapan dewan yang juga dibagi secara proporsional kepada seluruh fraksi yang ada. Setiap komisi, setiap alat kelengkapan pasti ada anggota DPR dari seluruh fraksi yang ada. Ya, Mbak Bivit, ini fraksi yang dapat jatah pimpinan komisi cenderung akan punya kuasa atas kementerian yang menjadi mitranya. Kalau menurut Anda ini menjadi kunci yang sekarang dipikirkan saat ini? Ya, tapi itu tidak sepenuhnya tergantung pada dinamika yang akan terjadi hari-hari ini, tapi itu sudah ada ketentuannya juga di Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD. Jadi nanti kita akan lihat perkembangannya kalau misalnya undang-undang itu berubah, kemudian bagaimana pengaturan mengenai pimpinan-pimpinan di berbagai level, baik pimpinan DPR sendiri maupun pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan yang lainnya. Tapi apakah itu akan punya pengaruhnya? Ya tentu saja ada ya. Misalnya kita lihat kemarin itu badan legislasi DPR, mereka bisa begitu cepat misalnya ketika pimpinannya proaktif, dia akan cepat. Kita ubah undang-undang pilkada. 1 hari langsung jadi, maksudnya langsung bergerak semua, tapi kemudian berhenti gitu ya. Jadi memang pimpinan akan punya andil yang penting, pimpinan komisi itu akan punya andil yang penting karena dia akan mendrive keseluruhan proses. Itu biasanya seperti itu tentu saja. Baik, terima kasih Mbak Bivitri Susanti dan juga Bang Saleh Daulay sudah memberikan perspektifnya di Kompas Petang hari ini. Selamat sore. Terima kasih.